Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu, tanggal 13 Juni tahun 2021, dan kita akan membahas strategi iblis dalam menipu yang akan kita ambil dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Engkau, Tuhan, pencipta langit, bumi, dan semesta alam. Kami bersyukur, berterima kasih kebaikan Engkau di dalam kehidupan kami. Bapa, berbicaralah kepada kami agar kami mengerti tipu muslihat iblis sehingga kami tidak terjerat di dalamnya. Tolong kami Tuhan, mengerti setiap daripada firman-Mu yang akan ditaburkan, biarlah itu tumbuh di tanah yang subur, sehingga dapat menghasilkan buah 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Kami terima firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita masih seputar tentang kitab Kejadian ini, dan saya belum bisa keluar dari kitab Kejadian ini. Kali ini kita akan membahas strategi iblis dalam menipu yang akan kita ambil dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-6. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca bersama-sama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan." Ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, "Jangan kamu makan ataupun raba buah ini, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara sekalian, karakter yang akan kita pelajari pada hari ini adalah Hawa. Minggu lalu kita telah belajar tentang konsekuensi dosa Adam. Dan minggu sebelumnya kita telah belajar tentang kejatuhan manusia. Adam dan Hawa adalah suami dan istri yang hidup di Taman Eden. Sehingga sesuatu yang terjadi atas salah satu dari mereka akan memberikan dampak kepada yang lain. Dan karena mereka adalah manusia pertama yang hidup di Taman Eden pada waktu itu, maka segala sesuatu yang terjadi di Taman Eden akan menyangkut mereka berdua, karena mereka adalah suami dan istri. Pada saat kita mempelajari kitab Kejadian ini, pasal yang kedua sampai dengan pasal yang keempat, kita akan menemukan segala sesuatu tentang Hawa. Nah, pada saat Tuhan menciptakan langit, bumi, beserta segenap isinya, Tuhan mengatakan baik adanya. Baik adanya, kata Tuhan. Tuhan mengambil inisiatif dengan menciptakan Hawa sebagai penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan bagi Adam. Karena Tuhan melihat tidak baik jika Adam hanya seorang diri saja. Kita harus menggaris bawah itu. Menjadi seorang penolong yang bersifat menolong, bukan menjerumuskan. Lalu Allah membuat Adam tidur, nyenyak. Dan Allah menciptakan seorang wanita bagi Adam yang diambilnya dari tulang rusuk Adam. Pada saat Adam bangun dan melihat seorang wanita yang diberikan Tuhan sebagai penolong baginya, Adam memberikan nama
kepada wanita itu Hawa, yang berarti ibu semua yang hidup. Yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Jadi Hawa adalah nama yang diberikan Adam kepada istrinya. Pada waktu itu calon istri. Dia belum menikah pada waktu dia memberikan nama Hawa, yang berarti ibu semua yang hidup. Alkitab tidak menjelaskan secara spesifik kepada kita sekalian setelah berapa lama Adam dan Hawa hidup sebagai suami dan istri di Taman Eden, iblis muncul di Taman Eden dalam bentuk ular untuk menggoda Hawa. Alkitab tidak menyebutkan berapa lama. Alkitab juga tidak menjelaskan berapa lama waktu yang dibutuhkan iblis untuk meyakinkan Hawa untuk memakan buah pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang oleh Tuhan telah dilarang untuk memakannya. Kedatangan iblis ke Taman Eden adalah yang pertama untuk mencuri ketenangan, damai sejahtera, serta kemuliaan Allah yang diberikan kepada manusia. Karena itu dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan semua orang, semua kita manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Nah, yang pertama mencuri ketenangan, yang kedua untuk membunuh manusia. Karena Tuhan telah berfirman, ini firman Tuhan, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi ada sebuah kepastian. Kejadian 2 ayat 17. Karena itu di dalam kitab Ibrani juga dikatakan, it is appointed unto man to die once. Nah, di sini kita mendengar istilah YOLO, you only live once. Sebetulnya ini tidak cocok dengan Alkitab. Alkitab mengatakan kamu mati sekali, telah ditentukan oleh Tuhan. Kita hidup setiap hari sampai kita mati, dan setelah itu kalau yang bagi yang percaya melanjutkan kehidupannya di surga bersama dengan Tuhan. Tapi mati kita hanya sekali. Mati bukan hanya secara fisik di dalam hal ini, tetapi juga terpisah dari Allah, karena Allah tidak dapat bersatu dengan dosa, tertulis dalam Yesaya 59. Ayat yang kedua, Allah memalingkan wajahnya sehingga tidak mendengarkan doa kita, karena satu, kejahatan, dua, karena dosa kita. Jadi yang pertama tadi, iblis datang untuk mencuri ketenangan, untuk membunuh manusia, dan yang ketiga, untuk membinasakan. Efek dari dosa yang membawa kematian adalah roh manusia yang berdosa tersebut dibinasakan dalam neraka. Oleh siapa? Oleh Allah. Tertulis dalam Matius 10, ayat yang ke-28. Nah, iblis tidak dapat memaksakan kehendaknya. Iblis dapat menggoda manusia. Jadi ia hanya dapat menggoda manusia dengan memberikan setengah kebenaran dan memanipulasikan manusia dengan tipu muslihatnya yang jahat. Karena itu salah kalau kita mengatakan iblis yang membuat aku melakukan ini. The devil made me do it. The devil cannot make you do anything unless you agree. Iblis tidak dapat memaksakan sesuatu apapun untuk memaksa kita melakukannya, kecuali kita setuju untuk melakukannya. Ya, dia hanya dapat membujuk, dia hanya dapat memanipulasikan, dia hanya dapat menggoda kita. Selanjutnya terserah kepada kita. Karena itu kita perlu mengenal firman Tuhan. Sama seperti Yesus mempergunakan pedang roh, yaitu firman Allah, untuk menghadapi iblis. Iblis adalah roh. Karena itu kita harus menggunakan firman Tuhan yang adalah roh untuk menghadapi roh. Kita tidak dapat menghadapi iblis dengan kekuatan fisik kita. Tidak dapat. Ya, kita harus menghadapi iblis yang adalah roh dengan roh. Firman Tuhan adalah roh yang hidup. Karena itu kita hadapi dengan mempergunakan firman Tuhan yang adalah roh. Hawa tahu akan kebenaran, yaitu konsekuensi yang akan dihadapinya jika ia memutuskan untuk melakukan kehendak iblis. Jadi, Hawalah yang membuat keputusan dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keputusan yang diambilnya. Yang harus kita pertanyakan adalah, mengapa Hawa memberikan fokusnya pada satu-satunya pohon yang buahnya dilarang Tuhan untuk dimakan? Dan mengapa Hawa mengalihkan perhatiannya
dari sebegitu banyak pohon buah-buahan lainnya yang boleh dimakannya dengan bebas. Ada banyak sekali pohon. Melambangkan kebaikan Tuhan itu berkelimpahan. Tuhan tidak membatasi. Tuhan tidak melarang. Mereka boleh makan sepuas mereka. Hanya satu pohon yang merupakan boundary, batasan, yang tidak boleh dimakan, yaitu buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, iblis tahu tentang hal ini. Yang harus kita pertanyakan, ya pertanyaan yang tadi. Disinilah letak keahlian iblis sebagai bapak segala dusta untuk meluncurkan strateginya yang licik agar Hawa mengalihkan perhatiannya kepada hanya satu pohon yang dilarang Tuhan untuk dimakan buahnya dan melupakan segala kebaikan Tuhan. Kalau iblis memulai berbicara tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini, Hawa akan mengerti jawabannya seperti apa. Matanya akan tertuju dan fokusnya akan kepada larangan Tuhan. Iblis sengaja berjalan berputar, membuat sebuah pertanyaan yang licik, menjerumuskan Hawa ke dalam sebuah taktik strategis iblis dalam menipu. Karena itu Alkitab mengatakan, if being deceived, Hawa itu disesatkan. Sejak awal sampai sekarang dan seterusnya sampai Yesus datang kembali kedua kalinya, iblis si penyesat akan terus bekerja untuk menyesatkan manusia. Agar kita tidak disesatkan, kita harus mengerti kebenaran, mengenal kebenaran tersebut, bergaul erat dengan kebenaran itu. Bukan setengah kebenaran. Setengah kebenaran bukanlah kebenaran. Kita harus mengerti Alkitab dengan tepat. Pada hari-hari ini, iblis bekerja melalui mesias-mesias dan nabi-nabi palsu. Mereka akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga menurut Alkitab sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tertulis di dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-24, ayat yang ke-24. Sekiranya memungkinkan, mereka juga akan menyesatkan orang-orang pilihan. Kita, orang-orang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang pilihan. Karena itu kita harus berhati-hati agar jangan disesatkan. Kita harus berhati-hati dan menguji setiap roh dengan benar. Agar kita jangan tertipu dan disesatkan. Ini perintah Tuhan. Ujilah setiap roh. Apakah ia berasal daripada Allah? Segala roh yang bertentangan dengan firman Tuhan dan tidak mengaku Yesus adalah Tuhan berdasarkan Alkitab, bukan berasal daripada Tuhan. Dia adalah roh penyesat. Sebagaimana Tuhan, iblis pun ingin sekali berkomunikasi dengan kita. Di Indonesia kita kenal tuh, wamia, orang kesurupan kita bertanya, orang bertanya dengan dukun. Ini semuanya bentuk komunikasi antara manusia dengan iblis, dengan setan. Ya, kita tahu juga di dalam Alkitab. Karena itu pada zaman Raja Saul, penenung-penenung ini disingkirkan. Tapi pada waktu Raja Saul mengalami kesulitan, dia mencari kembali seorang perempuan ahli tenung yang berada di Endor. Ini, padahal waktu itu Nabi Samuel sudah melarang dan Nabi Samuel sudah meninggal pada waktu itu. Dia tetap mencari ini. Nah, ini dilarang oleh Tuhan, berhubungan dengan roh-roh jahat ini. Dilarang banget oleh Tuhan. Tidak boleh kita. Bukan hanya Allah saja yang ingin berkomunikasi dengan manusia, saya katakan tadi, iblis pun ingin berkomunikasi dengan manusia dengan menyediakan sarana-sarana yang saya sebutkan tadi. Seperti Allah, iblis pun proaktif dan berinisiatif untuk memulai sebuah percakapan. Alkitab memperingatkan kita sekalian untuk sangat berhati-hati terhadap Mesias, Nabi, atau guru palsu yang merupakan alat di tangan iblis untuk menyesatkan manusia dan sekiranya mungkin juga orang pilihan seperti yang tertulis dalam Matius 24 ayat 24 yang saya katakan tadi. Untuk meyakinkan manusia, mereka mengatasnamakan Allah dalam berbicara. Padahal mereka sedang menyesatkan orang-orang yang mereka targetkan. Masih ingat di dalam Perjanjian Baru, pada waktu itu Rasul Paulus sedang menginjil. Banyak mujizat terjadi. Dan ada seorang budak dikatakan, seorang perempuan, budak perempuan dikatakan, yang karena ilmu tenungnya berhasil membuat majikannya menjadi kaya raya. Ya kan? Dia yang mengatakan, menceritakan tentang karunia yang ada dalam Rasul Paulus. Kemudian Rasul Paulus berbalik mengatakan, keluar engkau.
Nah, waktu itu juga roh tenung dari budak perempuan ini keluar. Dan dia tidak dapat lagi mendatangkan kekayaan bagi majikannya, karena itu Rasul Paulus diusir. Nah, ini jenis bentuk-bentuk yang bukan hanya tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, tapi juga dalam kitab Perjanjian Baru, bahwa iblis itu ingin berkomunikasi dengan manusia dan mendatangkan berkat-berkat palsu di dalam kehidupan ini. Kalau Tuhan memberikan kita berkat, Tuhan tidak menuntut. Tapi kalau iblis memberikan berkat, dia menuntut. Itu perbedaannya, tertulis di dalam Alkitab. Dari waktu ke waktu, kita berjumpa dengan orang-orang yang sekalipun tidak hidup dalam kekudusan, namun mengatasnamakan Allah pada saat mereka berbicara. Sehingga memberikan gambaran seakan-akan mereka baik-baik saja, padahal mereka alat di tangan iblis. Dapatkah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka memegang mikrofon di atas pulpit untuk menyampaikan pesan yang mengandung setengah kebenaran untuk memanipulasi para pendengarnya? Mereka guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, Mesias palsu. Pada hakikatnya, para Mesias, nabi maupun guru palsu ini sedang menjauhkan para pendengarnya dari Tuhan. Sama seperti iblis pada waktu di Taman Eden sedang menjauhkan Hawa dari Tuhan. Pada saat Hawa jauh dari Tuhan, maka iblis masuk karena Hawa tidak berada lagi di dalam perlindungan payung rohani daripada Tuhan tersebut karena sudah jauh. Bukankah ini yang dilakukan ular yang merepresentasikan iblis terhadap Hawa? Kita jelas lihat. Mari kita lihat strategi iblis dalam memanipulasi Hawa pada saat ia secara proaktif mengambil inisiatif untuk memulai sebuah dialog dengan Hawa. Iblis tahu ia tidak dapat menyerang dan mengalahkan Sang Pencipta. Tidak mungkin dia dapat mengalahkan Tuhan. Maka ia sendiri sudah dikalahkan. Maka ia memilih untuk menyerang yang diciptakannya. Dan di antara yang diciptakannya, iblis pun memilih yang lemah untuk diserang. Dia tidak memilih yang kuat. Pada hakikatnya, iblis menyerang Allah melalui ciptaannya dengan tujuan untuk menghancurkan tujuan Allah semula. Iblis memulai dialognya dengan mengatakan, tentulah, terbuka sifatnya, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Iblis tidak pernah berkata atau menyentuh atau mengingatkan Hawa tentang buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat yang berada di tengah taman. Dia tidak menyentuh itu. Dia menyatakan secara global, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, bukan? Dia exaggerate di dalam hal ini. Iblis memulai pembicaraannya dengan sebuah konklusi. Ia menggunakan perkataan tentulah yang memberikan pengertian sebuah konklusi yang bersifat manipulatif, menyerang dengan maksud menimbulkan keraguan terhadap kebaikan Tuhan. Dan pada saat yang sama memaksa Hawa untuk bereaksi. Tentulah semua pohon yang ada di taman ini tidak boleh kamu makan. Ya enggak lah, bagaimana mereka hidup? Pasti dia menjawab. Ini awal secara proaktif menjebak dan tidak ada pilihan, harus menjawab. Di dalam hal ini, licik. Hawa tahu pasti bahwa Allah telah memberikan kebebasan kepada mereka berdua untuk boleh makan buah semua pohon yang berada dalam Taman Eden tersebut dengan bebas seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian 2 ayat yang ke-16. Ini adalah perjumpaan pertama antara Hawa dengan iblis yang direpresentasikan dalam bentuk ular. Jadi Hawa selama ini bergaul erat dengan Tuhan, tidak memiliki pengetahuan maupun pengalaman akan kejahatan dan manipulasi iblis. Hawanya tahu satu hal, yaitu bahwa Tuhan itu baik dan baik adanya. Sekalipun iblis pada awalnya tidak menyentuh sama sekali masalah tentang larangan untuk memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, iblis memulai taktik strateginya yang licik dengan berbicara secara umum tentang semua pohon. Iblis tahu manusia harus makan untuk tetap hidup. Karena itu iblis memulai kalimatnya dengan sebuah sanggahan. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dengan bertanya seperti ini, Hawa tidak memiliki pilihan lain.
harus membawa pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat ke dalam percakapan yang merupakan jebakan iblis ini. Mengapa? Karena Allah memang telah berfirman kepada Adam dan Hawa bahwa mereka boleh makan buah semua pohon yang berada dalam Taman Eden tersebut dengan bebas. Yang saya katakan tadi dalam kitab Kejadian 2:16. Kecuali buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Kejadian 2:17, satu ayat setelah itu. Kalau demikian, di manakah letak kesalahan Hawa dalam menjawab pertanyaan terbuka iblis tersebut yang bersifat menjebak? Kesalahan Hawa adalah, pertama-tama, dia seharusnya tidak berkomunikasi, tapi dia terjebak, sehingga dia berkomunikasi. Ia tidak memberikan jawaban yang sebenarnya. Yang kedua, dia tidak memberikan jawaban yang sebenarnya. Mari kita simak apa yang dikatakan Hawa kepada iblis. Lalu perempuan itu, yaitu Hawa kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, lihat di sini. Dia menghilangkan perkataan semua. Buah boleh dimakan. Padahal Allah berkata semua pohon. Buahnya boleh kamu makan. Kebebasan. Allah berlimpah kasih setianya. Allah memberkati secara limpah. Allah itu sangat dan terlalu baik. Itu dihilangkan oleh Hawa, dibatasin. Allah tidak pernah mengatakan jangan raba yang kedua. Dan Allah tidak pernah mengatakan nanti kamu mati. Tapi Allah berkata pastilah kamu mati. Bukan nanti, bukan kapan-kapan, pastilah. Jadi pada saat mereka memakan buah tersebut, jam berdetak langsung menghitung waktu. Sehingga pada waktu itu jumlah umur manusia sudah dapat ditentukan. Berdasarkan ketentuan Tuhan berapa lama manusia boleh hidup. Artinya ada batasannya. Karena itulah Alkitab mencatat tentang hal itu. Umur kita bisa dihitung. Padahal dulu tidak. Sebelum mereka jatuh dalam dosa. Kematian terjadi pada hari di mana mereka memakan buah terlarang tersebut. Jadi Hawa telah menampilkan Allah yang kejam dengan karakter diktator di dalam hal ini. Tanpa disadari, Hawa telah menghilangkan karakter Allah yang penuh kasih. Dia mengkonsentrasikan atau memberikan fokus kepada satu pohon dan satu pohon saja. Di dalam hal ini, menghilangkan segala kebaikan Tuhan tersebut. Ini manipulasi yang sangat dan teramat licik dan Hawa terjerat di dalam hal ini. Cepat keluar pada waktu kita terjebak. Pada saat Hawa membawa larangan tentang memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat ke dalam pembicaraan dengan iblis, pada saat itu juga iblis segera menaburkan benih keraguan ke dalam hati Hawa terhadap kebaikan Tuhan. Pada saat dia membawakan berita tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat, udah, iblis masuk, taburkan langsung benih keraguan-raguan. Dihasut. Tujuan iblis tidak lain dan tidak bukan adalah untuk merusak pekerjaan Tuhan melalui manusia ciptaannya yang diciptakan menurut gambarnya. Jadi dia mau cuci tangan, yang lakukan kan Hawa, bukan dia. Iblis tidak menunggu sampai Adam dan Hawa beranak cucu. Iblis datang untuk merusak pekerjaan Tuhan pada saat Adam dan Hawa belum memiliki keturunan. Jadi masih pada tahap awal. Sampai hari ini kita masih melihat strategi yang sama yang dilakukan iblis. Di mana Allah memulai pekerjaannya. Di sana iblis datang untuk merusak pekerjaan tersebut. Karena itu, kita selaku orang percaya harus bersungguh-sungguh dalam berdoa agar kemuliaan Tuhan tidak dicuri atau dirusak oleh iblis melalui kita yang merupakan alat di tangan Tuhan dalam melakukan pekerjaannya. Iblis mau cuci tangan, tapi tidak bisa. Tetap semua kena. Karena mereka mengenal kebenaran. Mereka yang telah mengenal kebenaran dan tidak melakukannya, mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka ketahui di dalam hal ini. Ini firman Tuhan. Karena itu kita melihat hukuman yang Allah jatuhkan kepada setiap orang, baik kepada Adam sebagai pemimpin rumah tangga, kepada Hawa, maupun kepada iblis. Pada pembicaraan selanjutnya, iblis menghapus pernyataan Tuhan yang mengatakan, pada hari engkau memakannya,
pastilah engkau mati, dalam Kejadian 2:17. Dan iblis menggantikan pernyataan atau firman Tuhan ini dengan mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 4-5. Inilah benih keraguan-raguan tersebut. Pernyataan iblis ini sangat keji, kejam banget, dan ini adalah sebuah serangan yang hebat yang ditujukan kepada Allah secara langsung oleh iblis melalui ciptaan Tuhan, dalam hal ini direpresentasikan oleh Hawa, ibu segala yang hidup. Mari kita bedah dan pelajari strategi iblis dalam menipu ini. Kita harus belajar. Hari-hari ini kita melihat banyak sekali penipuan. Kita harus mengerti agar jangan tertipu. Yang pertama, ada dua hal yang dipesan Allah kepada Adam dan Hawa. Kita harus ingat dulu, dua hal yang dipesan Allah kepada Adam dan Hawa. Yang pertama, Adam dan Hawa tidak boleh memakan buah tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kepastian bahwa kematian pasti datang pada hari mereka memakan buah terlarang tersebut. Ini merupakan sebuah warning. Diberitahu sebelum terjadi. Sehingga pada waktu itu terjadi, manusia tidak dapat beralasan, ya kami kan nggak tahu. Nggak pernah dikasih tahu. Sudah diberitahu. Itu merupakan tanggung jawab masing-masing. Pemberitahuan harus tanggapi dengan baik, apapun yang dikatakan oleh Alkitab. Yang kedua, jadi yang pertama tadi ada dua hal ya yang disampaikan oleh Tuhan. Nah sekarang dari pihak iblis. Ada tiga hal yang dipesan iblis kepada Hawa. Padahal Tuhan cuma memesan dua loh, nggak banyak. Iblis memesan tiga. Yang pertama, boleh makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Padahal Tuhan bilang tidak boleh. Yang kedua, iblis katakan tidak akan mati. Padahal Tuhan mengatakan pasti mati. Dan yang ketiga, setelah makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, kamu akan menjadi seperti Allah. Ada promosi. Tahu tentang yang baik dan jahat, dipromosikan supaya menjadi independen. Kalau mereka sudah tahu tentang yang baik dan jahat, ngapain perlu Tuhan? Jahat ini. Pesan iblis ini luar biasa kejinya. Di mana pesan pertama dan kedua, yang tadi tentang boleh makan dan tidak akan mati ini, berlawanan, bertentangan banget dengan pesan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, karena dalam pesan yang ketiga, iblis menuduh Allah diktator dan kejam. Karena Allah tidak menginginkan Adam dan Hawa memiliki pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ini menurut iblis loh. Justru Allah tahu pada saat kamu memakannya, matamu terbuka, tahu tentang yang baik dan jahat. Setengah kebenaran dalam hal ini. Tidak sepenuhnya benar. Iblis menuduh Allah dengan sengaja menyembunyikan pesan ini terhadap manusia ciptaannya. Jangan kasih tahu sama manusia. Bahwa pada saat mereka makannya, mereka tahu yang baik dan jahat. Dengan demikian, iblis menyampaikan pesan kepada Hawa bahwa Allah itu egois. Karena Allah takut pada saat engkau memakan buah terlarang itu, engkau akan menjadi sama seperti Allah, tahu yang baik dan jahat. Jadi engkau tidak perlu Allah lagi. Itulah sebabnya Allah melarang engkau, Hawa, untuk memakan buah itu. Itu pesan iblis kepada Hawa. Untuk mencapai tujuan ini, sebenarnya Allah menampilkan dirinya sebagai pribadi yang baik terhadap engkau, Hawa. Sebenarnya nggak gitu loh. Padahal Allah telah dengan sangat egois mengancam engkau dengan memakai maut untuk menghentikanmu dari memakannya. Jadi kalau Allah mengatakan pastilah engkau makan, ya itu ancaman menurut iblis loh. Itu ancaman supaya engkau nggak melakukan. Padahal Tuhan itu jahat. Dia taruh ancaman itu. Maksudnya apa? Supaya engkau tidak lakukan, bukan? Padahal Pak, kalau engkau makan, luar biasa efeknya. Masih berjalan sampai hari ini. Diterjemahkan dalam pengertian yang lain oleh manusia untuk mencapai kepuasan dagingnya. Strategi inilah yang dipakai iblis untuk menipu Hawa. Dan ia berhasil membujuk Hawa untuk memakan buah terlarang tersebut. Strategi yang dilancarkan iblis ini sangat licik dan keji. Iblis menggunakan metode untuk memecah belah dengan jalan menimbulkan jarak di antara dua orang melalui benih
kecurigaan akan kebaikan orang lain yang merupakan benih keraguan-raguan. Hawa, kalau kamu pikir Tuhan itu baik seperti yang kamu katakan, mengapa Tuhan melarang kamu memakan buah tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Pikirkan, buah tentang apa? Pengetahuan yang baik dan jahat. Tuhan itu nggak baik loh. Itu godaan iblis, liciknya. Karena kalau kamu makan, kamu juga tahu kan yang baik yang jahat. Tuhan nggak mau tahu itu. Tuhan nggak mau kamu tahu itu. Tuhan itu sebetulnya nggak baik. Tuhan itu jahat karena dia tidak ingin kamu tahu sehingga kamu menjadi saingan bagi dia. Ini godaan iblis. Benih keraguan dimasukin untuk memecah belah agar Hawa meninggalkan Tuhan. Maksudnya seperti itu. Strategi ini masih kita lihat sampai hari ini. Di mana benih keraguan ditanamkan, kecurigaan akan muncul. Dan tanpa disadari, hubungan persahabatan antara kedua orang itu akan menjadi hancur. Digosok, dipisahkan, dimasukkan kata-kata yang bersifat manipulasi. Tuhan itu baik, pikirkan lagi Hawa. Enggak seperti itu. Ya kan? Dihasut. Padahal Tuhan itu sangat baik, terlalu baik, amat baik. Dan semua pohon boleh kok buahnya dimakan dengan bebas. Hanya satu saja. Itu demi kebaikan Adam dan Hawa sebagai tes untuk melihat kesetiaan mereka. Nah, iblis yang sudah tidak setia melawan Allah jatuh menjadi iblis dan dibuang oleh Allah ke dunia ini. Dia berusaha menggoda Hawa supaya Hawa pun sama seperti dia jauh daripada Allah, mengalami hukuman yang sama sehingga Hawa jika jauh daripada Allah akan dapat tinggal bersama-sama dengan iblis ini. Ini liciknya iblis untuk menarik manusia yang adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar serupa dengan Allah itu sendiri. Segala kebaikan yang ditanamkan dalam persahabatan bertahun-tahun lenyap seketika. Setiap hari mereka mengalami kebaikan Tuhan. Setiap hari mereka menikmati buah dari pohon yang diciptakan oleh Tuhan. Mereka menghirup udara yang diberikan oleh Tuhan. Mereka menikmati Taman Eden. Taman Eden untuk mereka dan mereka untuk Taman Eden. Mereka lupakan semuanya itu pada perjumpaan pertama dengan iblis. Padahal mereka sudah setiap hari bergaul erat dengan Tuhan. Sudah berapa lama memang tidak dikatakan oleh Alkitab, yang pasti bukan satu hari. Terus-menerus berhubungan baik dengan Tuhan. Iblis hanya datang sekejap, bertemu pertama kali, dan langsung memasukkan rancangan pecah belah ini. Menimbulkan keraguan dalam hati Hawa, termakan. Lupa segala yang baik yang dikerjakan oleh Tuhan. Ini taktik yang sangat jahat sekali. Jadi sekali lagi, segala kebaikan yang ditanamkan dalam persahabatan bertahun-tahun lenyap seketika. Mana kebaikan Tuhan ini? Hilang begitu saja. Bukankah ini yang dialami Hawa? Kebaikan Tuhan telah disabotase oleh iblis dengan menanamkan benih keraguan-raguan dalam pikiran Hawa. Pada saat keraguan di dalam alam pikiran tersebut muncul, seringkali orang yang terlibat dalam keraguan tersebut tidak berkomunikasi dengan sahabatnya karena yang bersangkutan mengambil sikap menutup diri karena faktor kecurigaan tadi. Padahal persahabatan dapat dipertahankan melalui klarifikasi dan ini dapat dicapai dengan sikap keterbukaan antara yang satu dengan yang lain. Ini juga yang dikerjakan oleh Tuhan. Pada saat mereka telah jatuh di dalam dosa, Tuhan mencari kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap segalanya. Adam, di mana engkau? Bukan berarti Tuhan yang Maha Tahu ini tidak tahu di mana keberadaan Adam. Tuhan tahu, tapi Tuhan ingin memperbaiki sesuatu yang salah ini. Muncul, berikan pertanggungan jawab, bertobat, dan semuanya akan beres kembali. Cuma simpel kan? Yang dituntut oleh Tuhan itu cuma itu sebetulnya. Tapi mereka telah menutup diri. Karena kecurigaan ini sudah ada tadi, jangan Tuhan sekarang melakukan sesuatu yang lain ini. Ancaman itu menjadi kenyataan nih. Mereka takut. Padahal mereka harus muncul ke depan memberikan tanggung jawab terhadap segala sesuatu. Ini kebaikan Tuhan. Bahkan setelah mereka berdosa, mereka tidak membuat inisiatif untuk bertobat. Tuhan pun datang kepada mereka. Memberikan mereka pakaian. Disinilah penyembelihan binatang pertama, korban binatang pertama yang dilakukan di Taman Eden. Yang memberikan pakaian untuk menutup privasi mereka. Penting sekali untuk kita ketahui tentang kebaikan Tuhan ini. Dan di dalam Kejadian 3:15 Tuhan menjanjikan
tentang juru selamat itu. The first gospel, Injil pertama disampaikan di dalam kitab Kejadian pasal ketiga ayat yang ke-15. Jadi kita harus mengklarifikasikan segala sesuatu pada saat keraguan-keraguan timbul. Keraguan bisa menjadi respons protektif. Ini yang dilakukan oleh Hawa dan Adam. Keraguan bisa menjadi respons protektif yang dipicu oleh rasa takut untuk tetap dekat dengan seseorang. Benih keraguan ini telah menjadi senjata yang ampuh di tangan iblis untuk melancarkan serangan-serangannya terhadap Sang Pencipta melalui manusia ciptaannya yang diciptakan segambar dengannya. Metode menanamkan benih keraguan ini dilancarkan iblis karena kesombongannya yang ingin menyamai Tuhan, seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-14 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Sehingga di mana iblis hadir, di sana ada perpecahan. Namun di mana ada roh Tuhan, di sana ada kemerdekaan. Where the Spirit of God is, there is freedom. Di mana ada roh Tuhan, di sana ada kemerdekaan. Dalam Yesaya 14 ini, 12 sampai 14, kita melihat berulang kali iblis mengatakan, I will, I will, I will. Padahal waktu Yesus, dia tidak menggunakan perkataan I will. Not my will, but your will be done. Submission kepada Tuhan pencipta alam itu, kepada Bapaknya. Not my will, your will be done. Kalau iblis, my will. I will, I will, I will. Berbeda sekali dengan Yesus yang submissive kepada Bapaknya. Tujuan iblis memisahkan manusia dari Tuhan melalui benih keraguan adalah agar iblis dapat mengontrol manusia yang telah terpisah dari Tuhan. Karena pada saat manusia setia dan taat kepada Tuhan, iblis tidak dapat menjatuhkan manusia karena manusia mendapatkan kekuatannya dari Tuhan. Lihat bagaimana Yesus dekatnya dengan Bapaknya sehingga pada saat digoda pun dia tidak jatuh. Dia bahkan mengutip ayat-ayat Alkitab yang adalah pedang roh untuk mengalahkan iblis yang adalah roh. Pada saat kita jauh daripada Tuhan, kita lepas daripada payung perlindungan ini, kita akan mudah dikalahkan oleh iblis. Terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan melalui dosa merupakan sarana terbaik bagi iblis untuk menghancurkan manusia berdosa tersebut. Ini tujuannya, menjauhkan manusia daripada Tuhan. Manusia berhenti berdoa, manusia berhenti membaca Alkitab, iblis masuk. Namun Allah telah menyediakan solusinya melalui karya penebusan Yesus Kristus. Selanjutnya, terserah kepada manusia berdosa tersebut untuk menerima atau menolak tawaran anugerah keselamatan yang ditawarkan oleh Bapa kepada seluruh manusia yang berdosa, di mana keselamatan tersebut didapatkan di dalam anaknya, Yesus Kristus, yaitu bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, strategi ini kita kenal sebagai strategi setengah kebenaran ya. Jadi iblis menyampaikan setengah kebenaran. Selain menanamkan benih keraguan, strategi iblis dalam menipu lainnya adalah menyampaikan setengah kebenaran. Seperti kita ketahui, setengah kebenaran bukanlah kebenaran. Half truth is not truth. Setengah kebenaran bukan kebenaran. Mengapa setengah kebenaran? Bagi orang yang tidak mengenal Alkitab secara benar, dia dapat mengingat sepotong-sepotong. Dia menganggap orang telah menyampaikan kebenaran, terjebaklah ia. Karena itu selalu seperti di dalam Acts 17:11, jangan baca bahasa Indonesia Kisah 17 ayat 11, tapi baca bahasa Inggrisnya dalam New King James Version. Di sana kita diajar untuk menyelidiki firman Tuhan itu apakah benar seperti itu atau tidak. Acts 17:11. Kejadian 3 ayat 4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui, dijerumuskan, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Dalam kitab Kejadian 2:17
Tuhan secara eksplisit menjelaskan bahwa pada hari mereka memakannya, pastilah mereka mati. Namun iblis melecehkan firman Tuhan ini dengan berbohong, karena dia adalah bapa segala bohong. Bapa pendusta. Kalau ia berdusta memang dari dirinya. Yohanes 10 ayat 10. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Ia memberikan pengertian bahwa Hawa sama sekali tidak akan mati. Sekalipun Hawa memilih untuk memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat tersebut. Meskipun Hawa dan Adam dan Hawa tidak langsung mati seketika, tetapi pada hari mereka memakan buah tersebut, jumlah hari kehidupan mereka dapat dihitung. Artinya jumlah umur kehidupan mereka menjadi terbatas sesuai dengan ketentuan Tuhan. Bayangkan perkataannya tadi. Tetapi Allah mengetahui, iblis mengatakan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dia memasukkan sebuah pengertian manipulasi bahwa Allah itu jahat dan diktator. Sebetulnya Allah itu bukan baik. Dia nggak mau aja kamu makan. Kalau kamu makan, diancamnya dengan kematian. Padahal lihat ya, apa nama pohon tersebut? Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kenapa sih Allah melarang kamu memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat? Nah, timbul keraguan bukan? Jadi kalau gitu Allah tuh nggak baik dong. Kok dia larang-larang aku? Ini yang dikehendaki oleh iblis. Jadi Allah itu selamanya ingin kamu terikat kepadanya. Merdeka dong, lepaskan dong diri kamu. Sehingga kamu dapat berdiri sendiri. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Ya, mata mereka terbuka, tahu tentang yang baik dan jahat, dalam pengertian, seketika itu juga mereka tahu bahwa iblis itu jahat. Karena mereka sekarang sudah melanggar ketaatan mereka. Mereka tidak taat. Saat itu mereka tahu. Tapi apakah membuat mereka mengerti semua yang baik dan jahat? Maha tahu seperti Tuhan? Tidak. Jadi dalam hal ini, iblis tidak mengatakan seluruh kebenaran. Hanya sekedar kebenaran, setengah kebenaran. Tahu tentang yang baik dan jahat? Iya, betul. Pada waktu mereka yang makan, mata mereka terbuka, mereka melihat diri mereka telanjang, mereka tahu mereka salah, mereka tahu iblis jahat sudah menjebak dan menjerat mereka. Ya, sampai sana. Apakah mereka tahu hal-hal yang lain yang baik dan jahat? Tidak sama sekali. Jadi mereka bagaimanapun juga tidak memiliki seluruh kebenaran, sama seperti Allah yang tahu segala-galanya. Sekalipun mata mereka terbuka setelah mereka memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tersebut, namun keterbukaan mata mereka tersebut terbatas. Dalam arti mereka tidak pernah akan menjadi maha tahu seperti Allah. Terbatas. Inilah yang dimaksud dengan setengah kebenaran yang pada hakikatnya bukan kebenaran. Apakah yang membuat Hawa terperangkap dalam kebohongan iblis ini? Yang menyebabkan Hawa terperangkap dalam kebohongan iblis adalah bahwa iblis menyampaikan setengah kebenaran, memasukkan keraguan, menghasut, memunculkan Allah sebagai diktator yang jahat bukan baik. Melupakan segala kebaikan Tuhan bahwa seluruh pohon tanpa batas 99,99% boleh dinikmatin. Kecil sekali satu pohon, tapi justru ini menjadi pokok. Kok aku dilarang ya? Kok aku dilarang ya? Padahal nggak pernah selamanya. Cuma ini satu. Padahal iblis juga cuma muncul baru pertama kali. Justru mata manusia terfokus, pusat kepada yang satu. Satu kali saja cukup menghilangkan segala-galanya. Justru setengah kebenaran ini yang menjerat Hawa, karena setengah kebenaran itu merupakan benih keraguan yang ditabur oleh iblis untuk menimbulkan keraguan dalam hati dan pikiran Hawa. Dia entertain pikiran ini. Tahu dari mana? Setelah ular yang merepresentasikan iblis ini berbicara kepada Hawa, Hawa melihat kepada buah itu. Tadinya enggak. Sekarang dia lihat setelah diucapkan. Buah itu memberikan pengertian. Dia entertain di dalam pikirannya. Memberikan pengertian yang baik dan jahat. Segala yang jahat ini jika kita entertain akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Karena itu stop.
entertain atau memberi makan kepada pikiran yang jahat, kepada pikiran yang penuh dengan keraguan-raguan. Instead, bawa itu kepada Tuhan, selidiki Alkitab. Apa kata Alkitab? Itulah kebenaran yang memerdekakan kita. Jadi yang menyebabkan Hawa terperangkap dalam kebohongan iblis adalah bahwa iblis menyampaikan setengah kebenaran. Justru setengah kebenaran ini yang menjerat Hawa, karena setengah kebenaran itu merupakan benih keraguan yang ditabur oleh iblis untuk menimbulkan keraguan-raguan dalam hati dan pikiran Hawa. Berapa banyak orang percaya, termasuk para hamba Tuhan, yang menerima dan percaya begitu saja bahwa Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang tersebut tidak akan pernah menghukum anak-anaknya, karena neraka memang tidak diciptakan untuk manusia, tapi untuk setan. Movement ini sedang bekerja keras juga, hyper grace. Allah tidak pernah menghukum, karena Allah terlalu mengasihi. Sebuah penyesatan. Sehingga menurut mereka, sekalipun anak-anak Tuhan memilih untuk hidup di dalam dosa, Tuhan yang penuh kasih tersebut tetap mengasihi mereka. Sehingga karena kasihnya, ia tidak akan pernah mengirim orang berdosa ke dalam neraka. Inilah penyesatan itu. Karena itu kita perlu mempelajari Alkitab dengan seksama, agar kita tidak binasa karena tidak memiliki pengetahuan yang benar. Alkitab juga berkata, umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan. Memiliki setengah kebenaran, bukan memiliki kebenaran. Karena itu kita harus memperbaiki diri kita di dalam hal ini. Lebih dari itu, mereka memperdebatkan. Jadi para orang percaya dan para hamba Tuhan ini memperdebatkan juga. Jika Allah mengirim orang berdosa ke dalam neraka, maka Allah itu bukanlah kasih. Sebagai alasan mereka mengatakan tidak ada seorang pun yang 100% bersih dari dosa pada saat mereka meninggal, bukan? Tetapi mereka lupa memilih hidup dalam dosa, dalam arti hidup tanpa pertobatan, sengaja hidup dalam dosa, dan jatuh dalam dosa dalam arti tidak memilih untuk hidup dalam dosa, tapi keluar daripada dosa tersebut dalam pertobatan, serta meninggalkan kebiasaan untuk mengulangi dosa yang sama adalah dua hal yang berbeda. Hidup dan tinggal dalam dosa, keluar dari dosa dan bertobat. Jadi dua hal yang berbeda. Bagi orang yang memilih untuk bertobat dengan meninggalkan kebiasaan berdosa, seperti Raja Daud pada saat ia ditegur oleh Nabi Nathan setelah ia berzina dengan Batsheba dan membunuh Uria, suami Batsheba, adalah orang-orang mendapatkan perkenan dari Tuhan. Dia bertobat, dia akui. Jadi kedatangan Nabi Nathan itu bukan untuk mengancam, tapi untuk menyadarkan. Daud menerima ini. Dia sadar, dia bertobat. Coba dia tidak sadar. Dia berperilaku seperti Raja Herodes yang termakan oleh perkataan istrinya sehingga memancung kepala Yohanes Pembaptis. Pertobatan tidak terjadi dan dia akan mati di dalam dosanya. Akibat daripada pertobatannya, Allah tetap mengatakan, He is the man after my own heart. Dia orang yang berkenan kepadaku. Luar biasa. Pada hakikatnya, Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Untuk itu, marilah kita pelajari apa yang tertulis dalam Alkitab, yaitu di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. 2 Petrus ayat yang ketiga, pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, yang mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu tujuannya, supaya semua orang berbalik dan bertobat, karena dia tidak ingin orang binasa. Inilah tujuannya dia mengirim Nabi Nathan, supaya Raja Daud berbalik dan bertobat, supaya tidak binasa. Terimalah itu sebagai ajakan bertobat. Jelaslah sudah bahwa Tuhan yang Maha Pengasih itu tidak menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Sebaliknya, yang dikehendaki Tuhan adalah agar setiap orang berdosa berbalik dari jalan mereka yang jahat dan bertobat, agar mereka jangan binasa. Jika orang berdosa tersebut tetap memilih untuk tidak berbalik dari jalan yang jahat dengan bertobat, maka orang berdosa tersebutlah yang mengirimkan diri mereka sendiri ke dalam neraka. Dan untuk ini Tuhan tidak bertanggung jawab sama sekali.
karena ia telah menyediakan jalan keselamatan melalui pertobatan di dalam anaknya, sehingga mereka tidak binasa. Nah, Tuhan telah mengirimkan nabinya. Tuhan telah mengirimkan guru-guru yang diutusnya, pengajar-pengajar yang telah diutusnya untuk mengajarkan kebenaran tersebut. Karena Tuhan juga mengatakan di dalam Alkitab, jika engkau mengetahui ada seseorang yang akan binasa, tapi engkau tidak memperingatkannya, orang itu mati di dalam dosanya, dari engkau dituntut bertanggung jawab. Namun jika engkau sudah memperingatkan, mereka tetap memilih di dalam dosa, maka engkau bebas daripada tuntutan. Karena itu sebagai hamba Tuhan berat sekali tugas yang harus dijalankan. Jika orang berdosa tersebut percaya bahwa Allah yang Maha Pengasih tersebut tidak pernah, saya ulangi. Jika orang berdosa tersebut percaya bahwa Allah yang Maha Pengasih tersebut tidak pernah akan membiarkan orang berdosa masuk ke neraka, sekalipun mereka memilih untuk hidup di dalam dosa, maka sesungguhnya ini adalah penyesatan yang penuh dengan manipulasi. Itu yang diajarkan oleh iblis. Kamu tidak akan mati, sekali-sekali tidak akan mati. Wow, padahal Tuhan katakan, pastilah kamu mati. Iblis mau kita percaya bahwa Allah tidak pernah akan membiarkan orang berdosa masuk neraka, karena Allah adalah kasih. Sejak kitab Kejadian sudah diingatkan. Allah akan membiarkan orang berdosa masuk neraka, karena masuk neraka tersebut merupakan pilihan mereka sendiri. Karena semua sarana yang dibutuhkan untuk pertobatan telah disiapkan oleh Allah itu sendiri dalam anaknya, Yesus Kristus. Bukankah Adam juga menolak untuk mengakui dosanya? Adam bahkan menyembunyikan diri, dengan demikian berusaha menyembunyikan dosanya pada saat Allah memanggilnya. Sementara Hawa tertipu oleh iblis, adalah Adam memilih untuk berdosa. Tentang Allah yang penuh kasih, yang membiarkan pilihan, yang memberikan, saya ulang, tentang Allah yang penuh kasih, yang memberikan pilihan kepada manusia, juga tercatat dalam Yohanes 3 ayat 16. Yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa, tapi berbalik dari dosa dan kejahatannya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, percaya, sehingga mereka diselamatkan dan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes 3:16 ini memberikan penjelasan secara eksplisit kepada kita sekalian bahwa menerima keselamatan yang dianugerahkan kepada setiap orang berdosa adalah sebuah pilihan. Artinya orang berdosa dapat memilih untuk meninggalkan jalannya yang jahat melalui pertobatan dan diselamatkan, atau memilih untuk tetap hidup dalam dosa dan binasa. The choice is ours. Pilihan ada pada kita. Sebagai konklusi, dan setelah ini saya tutup, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama yang diperbuat oleh Hawa dan Adam, kita perlu menyelidiki Alkitab dan menyimpan benih firman tersebut dalam hati kita masing-masing. Tanpa menyelidiki firman Tuhan seperti yang disarankan dalam Acts 17:11, Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Saya katakan tadi, baca New King James Version, jangan baca yang bahasa Indonesia. Terjemahannya beda banget. Jadi tanpa menyelidiki firman Tuhan dan tanpa menyimpan firman-Nya dalam hati kita, maka iblis dapat menipu kita dengan strategi yang sangat licik dengan memberikan setengah kebenaran kepada kita. Namun jika kita telah mengerti firman Tuhan dan tidak melakukannya, maka kitalah orang yang paling bertanggung jawab atas kesalahan ini, dan kita tidak dapat melemparkan tanggung jawab akibat tidak melakukan firman yang telah kita ketahui. Seperti Adam dan Hawa saling melemparkan kesalahan. Berdoalah senantiasa, dan mintalah kekuatan dan pengarahan dari Roh Kudus agar iman kita tidak gugur dalam menghadapi hari-hari yang jahat ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih karena kebenaran firman-Mu sudah ditaburkan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, baik yang mengikuti live pada saat ini maupun nanti melalui pelayanan YouTube. Berkati setiap telinga yang mendengarkannya, Tuhan Yesus, agar kami dapat mengambil keputusan untuk tekun, taat membaca firman Tuhan, menyelesaikan bacaan itu setiap hari. Terima kasih Tuhan, serta merenungkannya dan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka hati dan kita angkat tangan kita menerima berkat Tuhan.
Biarlah Tuhan yang Maha Baik itu menyinari wajahnya atas kita sekalian. Dan Bapa Surgawi itu menuntun kita di jalan yang benar. Bahkan menyediakan makanan bagi kita di hadapan lawan kita. Serta mengurapi kepala kita dengan minyak. Sehingga piala kita penuh melimpah. Ia sendiri yang membaringkan kita dengan padang berumput hijau. Serta menuntun kita ke arah yang tenang. Biarlah Engkau menjadi kepala bukan ekor. Naik terus. Tidak pernah turun. Diberkati Engkau saat Engkau masuk. Diberkati Engkau saat Engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati sekolahmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati pelayananmu. Apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kita buka waktu kita ini dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi menuntun kita di jalan yang benar. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Raja Damai, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Allah Roh Kudus saat ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin, amin, dan amin. Dan sampai berjumpa atas izin Tuhan minggu depan. Tetap setia, taat melakukan kebenaran firman Tuhan, dan tetap gunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.